Shalom Glow Youth. Shalom. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu yang berbahagia ini ya Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan, kami akan beribadah ya Tuhan bersama. Maupun melalui virtual ya Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan, sukacita dari Tuhan menyelimuti kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahbiskan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita muji Tuhan bersama. Pastikan teman-teman semua kita ada di tempat yang tepat dan kita bersama hati buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Let's go, Glow Youth. Hey. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita mulai sama-sama lagi. Angkat nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa
atas hidup kami. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada saat ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan.
Tinggikan namamu, kami agungkan namamu, sebab perbuatanmu Tuhan yang ajaib, yang mulia.
Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan nyata buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah anak-anak muda hari ini, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Dan biarlah pujian, penyembahan kami sudah naik, berbau harum di hadapan-Mu sebagai dupa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan bicara buat setiap kami dan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman yang akan mengubahkan hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, dan kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam ibadah anak-anak muda hari ini, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami pemulihan Tuhan luar biasa. Sekalipun kita hanya melewati media online ini, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Tuhan hadir di tempat ini di mana saya berdiri. Juga Tuhan hadir bersama-sama saudara, anak-anak muda yang sedang beribadah di rumah atau dimanapun engkau berada. Engkau sedang mengalami kuasa Tuhan. Engkau sedang mengalami hadirat Tuhan. Dan engkau akan mengalami jamahan berkat Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, hari ini saya akan bicara satu tema tentang strong atau kuat. Hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, kita melakukan banyak hal, banyak perkara yang kita lakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi ada satu ayat berkata, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Artinya kuat di dalam Tuhan itu sesuatu yang sangat penting buat kita. Mau apapun keadaan kita, yang terpenting kita harus kuat di dalam Tuhan. Saya ajak kita lihat Alkitab, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya mau baca buat kita semua. Efesus 3 ayat 16 berkata begini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Sekali lagi saya bacakan Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ayat ini adalah satu doa dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus supaya mereka itu dikatakan kuat, mengalami kekuatan, menerima kekuatan dari Tuhan, dan sehingga mereka itu dimampukan. Dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tahu, mungkin saudara-saudara anak-anak muda sudah ngerti, kota Efesus itu adalah kota yang memang luar biasa, kota yang maju sekali. Baik itu perdagangan, bisnis, tetapi kota ini juga terkenal dengan penyembahan-penyembahan berhala. Kota ini juga terkenal dengan orang-orang pintar. Makanya ada banyak tantangan-tantangan yang orang-orang atau jemaat-jemaat Efesus ini hadapi. Ada banyak hal-hal yang mereka harus hadapi yang membuat mereka itu bisa lemah, bisa kecewa. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran juga berkembang saat itu. Tetapi satu doa dari Rasul Paulus, bahwa dikatakan mereka itu supaya Tuhan memberikan kekuatan dan meneguhkan dengan Roh-Nya di dalam batin. Artinya apa?
rohnya mereka, jiwa mereka selalu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Mau apapun sebenarnya persoalan yang kita hadapi, selama ada kekuatan, selama kita masih punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita itu mampu. Rasul Paulus sendiri berkata, dia berkata, segala perkara aku bisa menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Artinya, kekuatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mau kita punya iman sebesar apapun, kita punya percaya kepada Tuhan sebesar apapun, bahkan mungkin kita melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi kalau kita tidak punya kekuatan roh, jiwa, maka kita bisa kalah, kita bisa hancur. Makanya sangat penting kita harus kuat di dalam Tuhan. Satu ayat coba saya ajak kita lihat dulu. Di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Kalau kita baca sebelumnya di ayat-ayat pertama, itu bicara ketaatan dan kasih. Satu nasihat kepada anak-anak, nasihat kepada orang tua, nasihat kepada hamba-hamba, bahkan nasihat kepada setiap orang-orang. Sangat penting bicara taat dan kasih. Tetapi di ayat yang ke-10 Rasul Paulus berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sama dengan Efesus pasal 3 tadi, dikatakan kekuatan rohnya memberi kekuatan dalam batin kita. Dan di sini juga Paulus bicara, Efesus 6 ayat yang ke-10 ini dia sudah mulai akhir pembicaraannya, pengajaran kepada jemaat di Efesus. Lalu dia bilang, sebelum menggenakan semua perlengkapan senjata Allah, dia bilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya begini. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ini yang penting yang kita harus perhatikan. Pertanyaan, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kenapa kita harus kuat mengalami kekuatan di dalam Tuhan? Saya pelajari berapa hal, saya mau bagikan buat kita hari ini. Yang pertama, 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 berkata begini, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, anak-anak muda yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita perhatikan, yang pertama kita lihat, mengapa kita harus kuat. Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus bicara tentang gelanggang pertandingan atau dalam perlombaan. Perlombaan apa saja, selalu yang menjadi nomor satu atau yang juara itu selalu cuma satu orang. Atau kelompok satu saja yang menjadi juara. Makanya dikatakan di sini, karena cuma satu orang yang jadi juara, maka dikatakan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama, kita perlu kuat. Kita harus menjadi kuat. Karena apa? Supaya kita hidup maksimal. Supaya kita bisa hidup maksimal. Ada banyak orang yang gagal. Anak-anak muda yang gagal dalam studinya,
gagal dalam pekerjaannya, gagal dengan apa yang dia sedang rintis dalam hidupnya, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tapi kadang-kala dalam hidupnya dia terlalu santai sehingga apa? Dia tidak maksimal dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh seorang mahasiswa atau seorang pelajar, dia bukan bodoh sebenarnya, tapi dia cuma malas belajar. Ini yang saya bilang, dia tidak maksimal. Seharusnya dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Dia punya potensi yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak menggunakan itu. Potensi yang diberikan itu, yang dia punya dia tidak pergunakan. Makanya saya bilang tidak maksimal. Umpamanya contoh begini. Seorang punya kemampuan seharusnya 10. Dia bisa sampai 10. Tapi yang dia pakai mungkin cuma 5, cuma 7, cuma 8. Dan ini yang saya bilang belum maksimal. Makanya perlu dalam hidup kita ini punya kekuatan dari Tuhan, perlu kemampuan dari Tuhan. Supaya apa? Hidup kita itu berjalan mencapai namanya maksimal kehidupan kita. Perlu kekuatan. Ada banyak orang yang saya sebut menyerah di tengah jalan. Belum sampai, dia sudah menyerah. Ini yang disebut tidak maksimal. Padahal dia punya kemampuan. Dia punya kesanggupan yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang gagal. Justru gara-gara bukan dia tidak mampu, tapi dia tidak memaksimalkan potensi yang ada. Kemampuan yang dia punya. Kadang-kala tidak maksimal, kenapa? Karena apa? Tidak membangun hal-hal yang ada dalam hidupnya. Sesuatu yang dia punya, dia tidak gunakan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan yang dia punya, dia tidak pergunakan. Kepintaran yang dia punya, dia tidak pergunakan. Dan ini yang disebut tidak maksimal. Nah, orang kadang-kala tidak maksimal karena fokus kepada kelemahan. Ya, saya kan orangnya, ya gimana ya, saya tidak terpelajar, saya tidak punya, tidak sama dengan orang lain, tidak punya kekayaan. Saudara, anak-anak muda yang saya kasih, kadang-kala kita sendiri yang membatasi apa yang sudah kita punya. Kita justru lihat yang lemah, fokusnya justru yang lemah. Mari kita mau belajar hidup maksimal, artinya dalam hidup kita ada kemampuan, ada kesanggupan untuk kita apa? Hidup berkemenangan. Makanya ayat ini bilang, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada kesanggupan, ada kemampuan, tapi kita tidak memaksimalkan. Bagaimana supaya kita maksimal dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam tugas-tugas kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Butuh kekuatan Tuhan. Yang pertama, kenapa kita perlu kuat? Supaya kita bisa hidup dengan maksimal apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup? Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 berkata begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Yang kedua, kenapa kita perlu kuat di dalam Tuhan? Karena kita akan bisa naik level yang lebih tinggi lagi. Ada Tuhan sudah sediakan yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Ayat ini berkata Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan sediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang begitu besar dalam hidupmu. Bahkan Dia berkata engkau akan tetap naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Ada potensi besar yang Tuhan taruh. Dan ini yang saya mau bilang, Tuhan sedang persiapkan engkau untuk next level lagi di dalam sesuatu yang lebih besar lagi. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk hal ini. Kita butuh kekuatan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan bilang, bukan kuat dan gagah kita, tapi roh Tuhan yang akan memampukan. Tuhan tidak mau, anak-anak muda dengar baik, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena dalam hidup kita, dalam hidupmu ada potensi yang besar yang Tuhan sediakan. Dia mau bawa kita naik lagi. Ada namanya next level lagi. Dia mau naikin lagi, dia mau naikin lagi. Makanya perlu kekuatan Tuhan. Perlu kesanggupan dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa kalau cuma mengandalkan apa kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Dimanapun engkau anak-anak muda berada, kalau engkau kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau jadi luar biasa. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Untuk seorang, kalau ada orang anak-anak muda yang hobi naik gunung, bagaimana dia bisa sampai ke puncak gunung? Itu butuh tenaga yang kuat, butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita butuh kekuatan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Ada musuh yang selalu berusaha menghancurkan dan menggagalkan hidup kita. Saudara, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, tahukah saudara? Iblis itu tidak senang untuk kita maju. Iblis tidak mau kita untuk kita berkembang. Iblis tidak mau untuk kita berhasil. Iblis tidak mau untuk kita apa? Lebih maju lagi, lebih diberkati lagi, lebih berkembang maju lagi. Iblis tidak mau. Bahkan Petrus berkata setan itu, iblis itu ibarat seperti singa yang terus keliling untuk apa? Dia mencari mangsa yang bisa ditelannya. Dan siapa yang bisa ditelan? Saya mau katakan adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Setan tidak akan pernah bisa, setan tidak akan pernah mampu mengalahkan orang-orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan.
Setan tidak akan pernah bisa kalahkan orang yang punya semangat di dalam Tuhan. Ketika dia punya kekuatan, bersemangat di dalam Tuhan, setan tidak akan pernah bisa. Makanya saya mau bilang kita perlu kuat. Karena setan selalu berusaha untuk menggagalkan kita, menghancurkan kita. Hidup kita seperti ada dalam gelanggang pertandingan atau ada dalam peperangan. Setiap saat iblis itu incar kita. Kalau kita lemah, maka kita akan diseret. Berapa banyak anak-anak muda hancur? Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia tidak berdaya. Tapi dia lemah. Sehingga apa? Ada kesempatan iblis hancuri dia. Iblis seret dia. Dengan macam-macam cara. Iblis menyeret. Khususnya orang-orang muda, anak-anak muda. Dengan apa? Dia pakai macam-macam cara. Dalam pergaulan. Makanya perlu kekuatan. Kembali kalau saya lihat di Efesus pasal 6. Di situ dikatakan begini. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Lalu ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika ada kekuatan dalam hidup kita, kita punya kekuatan. Ada kuasa Allah dalam hidup kita, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita lihat ketika kita hadapi peperangan itu menjadi kemenangan buat kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu kuat di dalam Tuhan? Karena ada musuh yang selalu berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan hidup kita. Dan yang keempat, kenapa kita perlu kuat? Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang keempat, mengapa kita perlu kuat? Supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Di Yosua 1 ayat yang ke-7 ini, ada janji Tuhan buat Yosua, buat saya, buat saudara-saudara anak-anak muda. Dikatakan engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hari ini, engkau mungkin sebagai mahasiswa. Hari ini engkau sebagai karyawan. Atau engkau berusaha, punya pekerjaan sendiri. Ketika kita ada kekuatan Tuhan, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkan hati. Kita kuat di dalam Tuhan. Maka dikatakan engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada orang bilang begini, ya saya sebenarnya bisa berhasil Pak Pendeta. Cuma persoalan saya, orang tua saya orang miskin. Pak Pendeta, saya sebenarnya bisa berhasil. Cuma persoalan orang tua tidak dukung saya. Orang tua saya tidak punya kedudukan tinggi. Seandainya dia punya kedudukan tinggi, pasti saya bisa berhasil. Dengar baik, saudara, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan. Pegang prinsip ini. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau. Bahkan ayat ini bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan
engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu kali ada satu hamba Tuhan, teman, rekan bilang begini, "Wah, Her, kamu sih diberkati. Kenapa? Habis pelayananmu tempat basah." Saya cuma mau bilang, kalau kita kuat dalam Tuhan dan ikut maunya Tuhan, dimanapun, perhatikan ayat ini, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang mungkin bilang itu tempat kering, itu mungkin tempat susah, itu mungkin sulit, itu mungkin tempat yang sangat berat. Kalau engkau punya kekuatan di dalam Tuhan dan ikut apa yang Tuhan mau, ikut apa yang Tuhan inginkan, engkau tidak bernyimpang ke kanan ke kiri, ikut jalurnya Tuhan, dan dengan kekuatan Tuhan dikatakan dimanapun engkau berada, engkau beruntung dan berhasil. Miliki kekuatan dari Tuhan. Miliki kekuatan dari Tuhan. Pertanyaan terakhir, cepat saja. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana supaya bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembit, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Yang pertama, belajar dari Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat. Goliat datang dengan perlengkapan senjata perangnya. Tapi Daud, dia cuma bilang datang dengan nama Tuhan di atas segala Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat? Kita mampu. Harus selalu berjalan dan bergaul erat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur katakan hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Kalau Allah ada di pihak kita, Alkitab bilang siapa yang bisa lawan. Bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Dengan siapa kita berjalan dan bergaul akan menentukan hidup kita ke depan. Coba saja, saudara anak-anak Tuhan. Coba engkau bergaul dengan orang penakut. Tiap hari engkau bergaul dengan orang penakut. Lama-lama engkau jadi penakut. Tapi kalau engkau bergaul dengan seorang pemberani, orang yang kuat, lama-lama engkau akan kuat. Yang pertama, bagaimana kita bisa kuat? Bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat? 1 Samuel 30 ayat 6 bilang begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Yang kedua, bagaimana bisa kuat di dalam Tuhan? Mari hidup percaya dan selalu andalkan Tuhan. Sadar, kita punya kekuatan sangat terbatas, kita punya kepintaran sangat terbatas, kita punya kemampuan sangat terbatas. Makanya kita perlu sadar, kita perlu Tuhan. Andalkan Tuhan. Kitab Yeremia 17 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Kita harus sadar ini. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, sepandai apapun engkau, sekaya apapun engkau punya segala-galanya. Tapi kalau engkau mau kuat di dalam Tuhan, engkau perlu bilang, tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa. Daud, seorang yang selalu berhasil dalam peperangan. Tapi ketika dia hadapi seperti ini, dia berkata, hidup
Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hidup percaya dan selalu andalkan Tuhan. Untuk kita kuat, yang pertama tadi, harus selalu berjalan dan bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, hidup selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Efesus pasal 6 ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang ketiga, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Firman Tuhan, doa itu harus ada dalam hidup kita dan itu senjata kita. Itu senjata, firman ini adalah senjata kita. Firman ini yang jadi kekuatan kita. Firman ini akan memberi kemampuan buat kita. Gunakan ini. Doa, pujian kepada Tuhan. Itu senjata kita. Jangan mimpi kita punya kekuatan Tuhan. Jangan mimpi kita punya kemampuan dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta atas puji-pujian umat? Artinya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Harus kita menggunakan senjata Allah. Artinya apa? Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Firman ini. Baca, renungkan firman Tuhan. Lakukan. Doa kita setiap saat doa. Memuji, menyembah Tuhan. Ini sangat penting. Ibaratnya kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan. Tidak suka berdoa. Tidak suka memuji Tuhan. Kita ada di medan perang. Tapi kita tidak punya senjata apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika musuh keluar, tinggal musuh tembak kita tidak punya apa-apa. Tidak ada perlindungan, tidak ada kekuatan, tidak ada senjata. Kita mau kuat. Mari kenakan seluruh perlengkapan senjata. Firman Tuhan. Doa kita. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Itu menjadi senjata yang luar biasa. Dan itu memberi kekuatan. Dan terakhir, bagaimana supaya kita bisa kuat? Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Tuhan ada dalam kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya ketika ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Otomatis kuasanya ada dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita imani, kita percaya, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan, artinya apa? Tuhan sudah taruh kuasa, taruh kekuatan, dan ini yang harus kita yakini, kita percayai, maka kita akan kuat. Banyak orang tidak sadar bahwa dia punya kuasa Tuhan. Saya tidak anti. Ada orang telepon minta saya doakan, saya pasti doakan. Ada orang telepon atau panggil saya berdoa, ada orang sakit minta didoakan, saya doakan. Tapi ini yang saya mau bilang, engkau anak-anak muda, kalau engkau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saya mau bilang di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Dan ini harus percaya, kita harus yakini.
Tuhan sudah beri kuasa dalam hidupmu. Ini akan jadi kekuatan buat kita. Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan. Makanya kembali saya bilang tadi, Filipi, Paulus bicara kepada jemaat di Filipi, segala perkara aku bisa tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dalam hidupmu ada kekuatan yang sangat luar biasa yang luar biasa. Bangkit! Dan kamu mulai berkata, saya punya kuasa Tuhan, maka engkau akan kuat. Maka engkau akan mampu. Kalaupun ada dalam peperangan, engkau bisa. Hari-hari ini kalau mungkin engkau sedang dalam pergumulan, percaya dalam hidupmu ada kuasa, dan kuasa itu akan memampukan engkau. Dan engkau akan menjadi orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, kesimpulan saya, mari bangkitkan kekuatan Tuhan dalam hidupmu setiap saat. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi. Mungkin banyak kita yang terhalang. Baik itu studi, baik itu pekerjaan kita. Lalu kita, banyak orang nggak bisa buat apa-apa. Hari ini saya cuma mau bilang, bangkit. Ada Tuhan yang sanggup menolong. Sehingga engkau akan berkata hari ini, segala perkara aku bisa tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga engkau akan mengalami kemenangan, berkat-berkat yang luar biasa, keberhasilan dimanapun engkau berada, berhasil beruntung menjadi bagian engkau. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau engkau sedang hadapi persoalan, masalah. Kalau engkau sedang hadapi kesulitan, pergumulan, baik itu pergumulan studi, pekerjaan, pergumulan masa depan, pasangan hidupmu, datang sama Tuhan hari ini. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan apapun pergumulan, engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan saya akan berdoa buat engkau hari ini. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam ibadah kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami harus yakin dan percaya bahwa dalam hidup kami ada kekuatan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan beri kekuatan dalam hidup kami. Dan kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan buat kami. Dan firman akan memberikan kemenangan buat kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami. Mereka yang sedang menumpangkan tangan mereka di bagian dada mereka. Tanda bahwa mereka butuh Engkau Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka. Apapun yang menjadi kesulitan mereka. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka sedang butuh pertolongan untuk studi mereka, pendidikan mereka. Tolong mereka Tuhan. Nyatakan kuasa membuat mereka. Mereka butuh pertolongan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis mereka, dalam karir mereka. Tuhan, tolong mereka, jamah anak-anak muda ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, pergaulan mereka, masa depan mereka. Tuhan tolong. Bahkan Tuhan mungkin mereka bergumul dengan pasangan hidup mereka. Tuhan yang beri yang terbaik, pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan pintu berkat. Engkau sendiri akan menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan juga mereka. Tuhan tolong mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih dan biarlah kebenaran firman Tuhan kami dengar. Jadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita diberkati dengan puji-pujian dan kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat Tuhan. Memang di musim-musim atau masa normal ini tidak ada kantong persembahan lagi, tetapi ada di bawah sini ada rekening bank yang saudara bisa transfer untuk persembahan. Dan kalau ada yang mau mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, bisa juga ditransfer. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa untuk persembahan yang saudara-saudara akan berikan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal lewat pujian penyembahan kami dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Terima kasih. Sebelum kami akhiri akan ibadah kami, ibadah online ini Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kami tidak mau datang di hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Tuhan sudah berkati kami. Dan saat ini Tuhan, sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami mempersembahkan kepada Tuhan lewat gereja ini untuk pelayanan-pelayanan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan kami mau beri dengan segenap hati kami. Kami beri dengan rasa syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya kami memberi, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk persembahan saudara-saudara yang sangat luar biasa sudah memberi yang terbaik. Dan terima kasih semua untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih di akhir dari ibadah anak-anak muda hari ini. Kembali kami datang bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat kami. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Sekalipun hanya ibadah online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami berdoa untuk Gereja Glow Fellowship Center. Mulai dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong dan Ibu Rida, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tuhan terus jaga, lindungi, sertai dalam pelayanan-pelayanan. Biarlah dimanapun berada, Tuhan urapi dan berkati. Bahkan pagari dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan setiap kami tim pastoral dan keluarga. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, para pekerja, semua kami yang melayani Gereja Glow. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan keperluan kebutuhan kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau Allah yang sudah menyediakan. Dan terus bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Payung perlindungan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih umat-umat Tuhan yang digembalakan lewat gereja ini juga Tuhan berkati. Semua gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, dimanapun berada juga Tuhan berkati. Gereja-gereja yang sudah beribadah, biarlah Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Terima kasih. Tak lupa kami doa buat bangsa negara kami, pemerintah dan dalam pemerintah dan seluruh pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, tentara dan Polri, bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, semua pemerintahan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka Tuhan. Juga di masa-masa pandemi ini, Tuhan, COVID masih merajalela, Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Tolong buat bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan kondisi keadaan bangsa kami, termasuk ekonomi di bangsa kami. Tuhan pulihkan dan berkati. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati. Kami akan akhiri ibadah anak-anak muda hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat-berkat datang dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, pengurapan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus turun dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studimu, bahkan dalam seluruh hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, sukses selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.